Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1, kelompok 9. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Quran dan Teknologi Informatika dengan dosen pengampu Ibu Ija Fauziah, SAG, MAG. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 orang bersama untuk tugas dengan hewan dalam Al-Quran dan proses hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitab Ibnu Katsir, karangan Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurshi Ad-Damaski, terdapat tafsir surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang dinamakan madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat ini ialah ilham, petunjuk dan bimbingan dari Allah kepada lebah agar lebah membuat sarangnya di bukit, juga di pepohonan serta di tempat yang dibuat manusia. Kemudian berkat adanya ilham dari Allah, lebah membangun rumah atau sarangnya dengan sangat rapi, terstruktur dan susunannya sehingga tidak ada celah padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan insting kepada lebah untuk makan dari sari buah-buahan dan menempuh jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Allah baginya. Sehingga lebah dapat menempuh jalan udara yang luas, padang Sahara yang membentang luas, lembah-lembah dan gunung-gunung yang tinggi, menurut apa yang disukainya. Lalu, masing-masing lebah dapat kembali ke sarangnya tanpa menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri, melainkan langsung menuju sarangnya, tempat ia meletakkan telur-telurnya dan madu yang dibuatnya. Lebah membangun lilin untuk sarangnya dengan kedua sayapnya, dan dari mulutnya ia memuntahkan madu, sedangkan lebah betina mengeluarkan telur dari duburnya. Kemudian menetas dan terbang ke tempat kehidupannya. Ibnu Zaid mengatakan, tidakkah kamu lihat bahwa orang-orang memindahkan lebah-lebah itu berikut sarangnya dari suatu negeri ke negeri yang lain, sedangkan lebah-lebah itu selalu mengikuti mereka. Akan tetapi, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, yaitu yang mengatakan bahwa lafaz zululan menjadi hal dari lafaz subul atau jalan. Dengan kata lain, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Demikianlah menurut apa yang telah dinaskan oleh Mujahid. Ibnu Jarir mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut benar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa lebah telah mendapatkan ilham dari Allah berupa bimbingan yang ajaib. Allah memberikan kemudahan bagi lebah untuk menuju padang rumput dan taman untuk mencari makan.
kemudian kembali ke sarangnya yang sangat bagus dan unik atas petunjuk Allah. Al-Mahli dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menafsirkan lafaz zululan ini sebagai bentuk jamak dari lafaz zalulun. Makna dari lafaz tersebut adalah dimudahkannya lebah untuk mengambil makanan sejauh dan sesulit apapun jalan tersebut. Ia tidak akan tersesat untuk kembali ke sarangnya. Lalu dari perut lebah tersebut keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya mengandung obat bagi segala penyakit. Minuman tersebut bernama madu. Mengenai madu sebagai penyembuh ini, Rasulullah pernah bersabda, penyembuhan bisa lewat 3 macam, bekam, minum madu atau membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga pernah menyuruh sahabatnya untuk meminumkan madu kepada orang yang sakit diare. Diminumkannya madu tersebut kepada orang yang sakit sebanyak 3 kali, lalu penyakitnya pun sembuh. Begini cara lebah madu terbang dalam kondisi berangin. Penelitian baru menunjukkan bahwa dalam kondisi berangin yang bergejolak sekalipun, lebah madu tetap mempertahankan kecepatan terbang rata-rata dan bergerak dalam pola zigzag. Lebah madu merupakan salah satu penyerbuk tanaman pertanian dunia yang paling penting. Di sekitar makanan kita, setidaknya sebagian bergantung pada serangga ini, dan mereka diperkirakan menghasilkan sekitar 12 miliar dolar bagi perekonomian Amerika Serikat saja. Lebah adalah penyerbuk alami dan penting bagi lingkungan, kata Bardia Hejazi, seorang fisikawan di Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization di Jerman. Penting untuk memahami bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka mengatur manuver melalui lingkungan yang berbeda. Hejazi selalu tertarik untuk menggabungkan ilmu fisika dan penelitian pada hewan. Jadi, ketika lembaganya membeli 3 sarang lebah madu, dia langsung mengambil kesempatan untuk bekerja dengan mereka dengan latar belakang penelitian turbulensi. Ia memutuskan untuk mempelajari bagaimana lebah madu terbang dalam kondisi berangin, sebuah pertanyaan yang suatu hari nanti dapat membantu dalam merancang robot terbang kecil. Pada pertemuan Divisi Dinamika Fluida tahun 2022 di Indianapolis, Indiana pada bulan November, Hejazi membahas temuan penelitiannya yang diterbitkan dalam New Journal of Physics. Ia menemukan bahwa kecepatan rata-rata lebah tidak dipengaruhi oleh kondisi berangin, namun serangga cenderung terbang dalam gerakan zigzag ketika menghadapi turbulensi. Untuk menguji bagaimana lebah merespon angin, tim membuat turbulensi di luar salah satu sarang dengan menggunakan 4 kipas di belakang kisi-kisi penutup. Memahami cara serangga seperti lebah madu terbang dapat membantu para insinyur merancang drone dan robot-robot lain yang dapat mempertahankan kecepatan dan kendali saat bergerak. Namun untuk saat ini, Hejazi ingin memperluas penelitiannya dan mempelajari bagaimana lebah terbang di apartemen satu sama lain. Bagaimana mereka tahu untuk tidak bertemu satu sama lain? Dia bertanya. Mekanisme apa yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi satu sama lain, mempelajari sebanyak yang kami bisa tentang cara mereka terbang dan bagaimana mereka berperilaku satu sama lain. Itu sangat membantu. Maka, sesuai dengan niat peminumnya, sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk meminum madu bagi orang-orang yang perutnya kembung. Demikianlah menurut riwayat yang telah ditemukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan ciptaannya. Evolusi sarang lebah sebagai berikut. Lebah madu membuat sisir lilin di dalamnya. Sisirnya terbuat dari prisma hexagon, sel yang dibangun saling membelakangi dan digunakan untuk menyimpan madu, nektar dan serbuk sari, serta sebagai tempat berkembang biaknya larva lebah. Sisir adalah keajaiban rekayasa alam menggunakan jumlah lilin sesedikit mungkin untuk menyediakan ruang
penyimpanan sebanyak mungkin dengan stabilitas struktural setinggi mungkin. Darwin mengakui bahwa menjelaskan evolusi kemampuan membangun sisir lebah madu sangat penting agar teori seleksi alamnya dapat dianggap serius, dan pada tahun 1850-an ia melakukan eksperimennya sendiri di rumahnya di Down House di Kent dan menulis banyak surat tentang subjek itu. Bagi para teolog alam yang memandang alam sebagai bukti cara kerja takdir, sel lebah adalah subjek favorit. Pertanyaan tentang beberapa kecil serangga dapat memecahkan dengan benar masalah desain yang bahkan menantang manusia yang ahli dalam bidang geometri dan menerapkannya secara praktis. Menurut mereka, secara menunjuk maka kejelasan mengatur dalam disertil Lord program yang sujud menghubungkan dengan teologi alam. Brougham berkomentar bahwa lebah yang bertindak dengan disiplin yang pada manusia hanya dapat dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki suatu rencana. Lebah memiliki bentuk yang paling menguntungkan untuk sel-selnya, tulisnya, seperti yang mungkin kita duga ketika kita mengingat siang Pak gurunya, William Kirby, menulis tentang lebah sebagai ahli matematika yang dididik surga yang belum ahli geometri manapun dapat menghitung dalam bentuk apa sebuah sel akan menempati ruang paling sedikit tanpa mengurangi kapasitasnya. Dan sebelum ada ahli kimia manapun yang menemukan bagaimana lilin dapat dibuat dari permen nabati yang diinstruksikan oleh air mancur kebijaksanaan, telah membangun sel-sel dari bahan murni itu, telah menutupnya di bagian bawah dengan 3 potong belahan ketupat, dan dimampukan tanpa penelitian untuk menyusun kisah kebalikan dari sisir, sehingga masing-masing dari belah ketupat ini harus membentuk salah satu dari 3 sel yang berlawanan, sehingga memberikan kekuatan pada struktur yang tidak dapat diberikan kepadanya di tempat lain. Selanjutnya, salinan disertasi. Brougham Darwin banyak diberi penjelasan. Ia menyadari bahwa masalah sel-sel penting untuk teorinya. Di halaman 77, ia menulis, sangat menakjubkan, pikiran yang sama menakjubkannya dengan adaptasi tertentu dalam tubuh mata misalnya. Usuluddin Adam. Adam dan Siapa dia Adam itu? Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1, kan? Iya, kan? Kelompok 9 semester 1. Adam. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.